Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Makmur. Perkenalkan, nama saya Salfadila Meluan. Saya di sini diutus untuk menjadi penyuluh bagi kelompok tani Bapak. Saya dengar kemarin Bapak panen tomat ya Pak. Tapi harga yang Bapak terima itu sedikit ya atau rendah ya Pak? Baik, oleh karena itu di sini saya ingin sedikit menjelaskan Pak tentang pemasaran hasil pertanian yang efektif itu bagaimana. Yang dimana pemasaran ini merupakan kunci bagi para petani untuk meningkatkan pendapatannya. Pada presentasi ini, saya akan membahas tentang strategi dan langkah praktis mengenai pemasaran hasil pertanian untuk petani masa kini. Baik Pak, kita mulai ya Pak. Sebelum saya mulai, di sini saya sedikit ingin menjelaskan tentang apa itu pemasaran. Pemasaran adalah ujung tombak usaha tani, yang dimana seluruh kerja keras Bapak di lahan akan bermuara atau berakhir pada proses penjualan hasil panen. Umumnya, permasalahan petani itu ada empat. Yang pertama itu tentang harga jual di tingkat petani itu rendah. Yang kedua mengenai rantai pemasaran yang panjang. Yang ketiga yaitu hasil panen mudah rusak. Dan yang keempat yaitu petani sering dirugikan karena kurangnya informasi harga pasar. Di sini tujuan saya sebagai penyuluh itu untuk memberikan strategi agar petani menjadi penentu harga, bukan hanya penerima harga. Untuk menentukan pemasaran yang efektif agar pendapatan juga meningkat, Bapak harus melakukan berbagai macam hal. Salah satunya yaitu meningkatkan kualitas produk, yang dimana kualitas produk ini merupakan kunci pemasaran. Bapak dapat melakukan standarisasi produk, yang dimana standarisasi produk merupakan hal di mana Bapak harus menentukan standar mutu produk Bapak, seperti grade A untuk yang hasil panen yang bagus, grade B untuk yang sedang, sedangkan grade C untuk yang cacat. Selain standarisasi produk, Bapak juga harus melakukan startasi dan grading, Pak. Yang dimana startasi itu memisahkan hasil yang baik, rusak, atau berbeda jenis. Sedangkan grading, yaitu di mana Bapak harus mengelompokkan produk Bapak berdasarkan ukuran, warna, atau tingkat kematangan atau mutu. Contohnya, tomat ukuran besar dan mulus itu berada di standarisasi grade A, dan Bapak dapat menjualnya lebih mahal dibandingkan tomat yang ukurannya kecil atau cacat yang berada di standarisasi grade C. Selanjutnya itu Bapak harus menentukan sasaran pasar atau segmentasi pasar. Bapak dapat melakukannya yaitu dengan cara membagi pasar yang besar menjadi kelompok-kelompok kecil pembeli dengan kebutuhan yang mirip. Ada tiga segmentasi pasar yang harus Bapak ketahui. Yang pertama yaitu konsumen akhir, yaitu Bapak dapat menjual langsung ke pembeli akhir, seperti pasar tradisional, swalayan, maupun dengan tetangga Bapak sendiri. Yang kedua yaitu pedagang besar atau pengepul, yang yaitu pihak yang menyalurkan produk ke luar daerah atau ke pabrik. Dan yang terakhir yaitu industri pengolahan, seperti pabrik makanan, minuman, atau pengolahan lainnya, seperti pabrik keripik. Bapak dapat cari tahu dan fokus pada satu atau dua sasaran pasar terlebih dahulu. Kemudian Bapak selidiki yang mana dari segmentasi pasar ini yang dapat memberikan keuntungan yang terbaik bagi Bapak dan kelompok Bapak juga. Selanjutnya yaitu strategi saluran pemasaran dengan cara memperpendek rantai. Mungkin Bapak bertanya-tanya apa itu saluran pemasaran? Saluran pemasaran itu aliran yang dilewati produk dari petani hingga ke tangan konsumen.
yang dimana prinsip saluran pemasaran ini, semakin pendek saluran pemasaran, maka semakin besar juga bagian harga yang dapat diterima. Bapak juga harus menghindari terlalu banyak tengkulak, Pak, atau perantara. Misalnya, Bapak menjual produk tomat Bapak ke tengkulak pertama. Nanti tengkulak pertama itu menjual ke tengkulak kedua. Nanti tengkulak kedua itu menjual ke tengkulak tiga, dan seterusnya. Itu dapat menghancurkan harga, Pak. Di mana Bapak nanti dapat penghasilnya yang cukup rendah untuk harga panen Bapak. Ada beberapa hal yang dapat Bapak lakukan untuk memperpendek rantai tersebut, Pak. Yang pertama, Bapak harus pilih saluran terbaik. Dengan cara ya Bapak bisa langsung jual ke konsumen. Contohnya, Bapak bisa buka lapak di pinggir jalan, jual di pasar petani, atau tawarkan ke tetangga atau kantor. Nah, yang dimana keuntungannya jika Bapak langsung jual ke konsumen akhir ini, Bapak bisa menentukan harga. Selain itu, Bapak juga bisa langsung jual ke kelembagaan modern, seperti supermarket, hotel, atau restoran. Tapi ada syarat, Pak, apabila Bapak ingin menjual ke kelembagaan modern, yang dimana kualitasnya itu harus bagus. Terus itu komoditas pasokannya harus tetap, serta standarisasinya harus ketat, Pak. Selanjutnya yaitu Bapak dapat melakukan pengolahan awal, yang dimana pengolahan awal ini dapat menambah nilai jual bagi kelompok tani Bapak. Ada beberapa contoh yang dapat Bapak lakukan untuk menambah nilai jual. Yang pertama yaitu pengemasan, yang dimana Bapak dapat mengemas produk menjadi ukuran konsumen, seperti 1 kilo, 500 gram, dan lainnya. Serta jangan lupa tambahkan label yang menarik agar konsumen itu tertarik. Selain itu yaitu yang kedua, pengolahan sederhana, yang dimana contohnya, Bapak bisa mengolah cabai menjadi sambal siap saji, singkong menjadi keripik, atau buah menjadi manisan atau jus. Dan yang ketiga yaitu branding, yang dimana Bapak harus memberikan nama merek pada pada produk Bapak, agar produk Bapak itu dikenal oleh masyarakat luas, Pak. Contohnya, beras super sejahtera kelompok tani makmur, yang dimana manfaat dari ketiga contoh yang saya jelaskan tadi, produk Bapak itu dapat memiliki daya simpan yang lebih lama, serta harga jual yang cukup tinggi. Selanjutnya yaitu pemasaran teknologi, yang dimana Bapak dapat memasarkan produk Bapak itu melalui digital marketing atau teknologi. Media yang dapat Bapak gunakan, yang pertama bisa melalui market pertanian, yaitu platform atau aplikasi khusus jual beli hasil tani. Yang kedua yaitu grup kemitraan, yaitu tawarkan produk Bapak secara konsisten ke restoran atau ke catering. Dan yang terakhir yaitu melalui media sosial, di mana Bapak dapat menawarkan produk Bapak melalui Facebook atau grup WhatsApp lokal. Tujuannya yaitu untuk menjangkau komunitas di sekitar Bapak. Digital marketing ini penting, Pak, untuk menjangkau konsumen lebih luas, mengatasi pembatasan jarak, serta biaya promosi yang relatif rendah. Tips kunci yang dapat Bapak lakukan untuk melakukan digital marketing, yaitu foto produk Bapak itu harus bagus, dan juga deskripsi yang di produk itu harus jelas, Pak, tentang jenis, berat, maupun harga. Serta kalau ada yang memesan produk Bapak, Bapak harus cepat, Pak, meresponnya agar pembeli itu tidak berubah pikiran kalau Bapak cepat merespon pesanan mereka. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dan kelembagaan petani. Manfaat kalau Bapak kerjasama dengan kelembagaan petani ini, Bapak dapat memenuhi permintaan pasar atau industri besar, di mana volume penjualan Bapak itu besar, tidak kecil. Selain itu, posisi tawar Bapak kuat, lebih mudah bernegosiasi harga dan syarat jual beli. Selain itu, dapat mengefisiensikan biaya, di mana biaya transportasi dan pengolahan yang biasanya Bapak tanggung sendiri, ini dapat ditanggung bersama apabila Bapak
melakukan kerjasama dengan kelembagaan petani. Baik, Pak, itu saja yang ingin saya jelaskan. Berakhir sudah sesi diskusi kita. Di sini ada sedikit kesimpulan yang saya rangkum dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, di mana pemasaran bukan hanya sekedar menjual hasil panen, melainkan aktivitas strategis yang menentukan keberhasilan usaha tani dan meningkatkan pendapatan petani. Ada tiga pilar utama pemasaran yang efektif. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan standar produk, di mana petani melakukan sortasi dan grading serta pengemasan yang aman dan menarik. Yang kedua, Bapak dapat memperpendek rantai pemasaran dengan mengurangi perantara dan langsung menjual ke konsumen terakhir. Serta yang terakhir yaitu pemanfaatan teknologi dan kolektivitas, di mana petani dapat memanfaatkan media sosial dan kelompok tani memiliki peran krusial. Baik, selesai sudah sesi diskusi kita pada siang hari ini, Pak. Terima kasih atas waktu dan keterbukaan Bapak dalam mengikuti diskusi kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa bermanfaat dan terus kita tindak lanjuti bersama demi kemajuan pertanian di desa Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.